WFH untuk dosen, ini sebenarnya solusi atau justru jadi jebakan baru dalam dunia akademik? Sejak terbitnya Surat Edaran Mendikti-Saintek nomor 2 tahun 2026, dosen mulai dihadapkan dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Gak semua harus ke kampus, sebagian tugas bisa dikerjakan dari rumah juga. Skills emang kelihatan lebih ideal, lebih hemat waktu, lebih fokus meneliti, lebih fleksibel mengajar dan ngebimbing pastinya. Tapi di balik itu semua, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Apakah WFH ini benar-benar meringankan kerja dosen? Atau justru perpanjangan jam kerja tanpa disadari? Oke, mari kita bedah. Buat memahami dampaknya, kita harus mulai dari regulasinya. Apa sebenarnya yang diatur? Kebijakan WFH buat dosen nggak berdiri sendiri. Justru ini jadi bagian dari kebijakan nasional yang lebih luas, yang juga ngelibatin regulasi dari Kemenpan RB, Kemenaker sampai Kemendagri, terutama dalam konteks fleksibilitas kerja ASN dan pastinya penghematan sumber daya energi. Dalam konteks pendidikan tinggi, Surat Edaran Mendikti-Saintek nomor 2 tahun 2026 hadir sebagai bentuk penegasan. Kalaupun sistem kerja fleksibel, kegiatan inti pendidikan tetap harus ngejaga kualitas, terutama pada pembelajaran tatap muka. Tapi, ada ruang fleksibilitas yang cukup besar. Dosen, baik ASN maupun non-ASN, diperbolehkan jalanin sebagian aktivitas secara WFH, kayak administrasi akademik, penelitian, penulisan publikasi, bimbingan daring, sampai koordinasi administratif. Regulasi ini juga ngatur batasan teknis, mulai dari jumlah maksimal hari WFH per minggunya, kewajiban akses ke sistem kampus seperti Sister dan LMS, penggunaan VPN kalau diperluin, sampai nyusun laporan aktivitas WFH secara terukur. Yang gak kalah pentingnya lagi, perguruan tinggi wajib nyusun kebijakan internal WFH yang tetap mengacu pada surat edaran ini, termasuk dalam aspek perlindungan data dan jaminan kualitas layanan akademik. Artinya, secara regulasi aja, WFH bukan cuma boleh kerja dari rumah, tapi sebuah sistem kerja baru yang tetap dikontrol ketat. Terus, apa dampaknya ke beban kerja dosen? WFH sering dianggap ngeringanin kerja, tapi apakah itu berlaku atau benar terjadi di dunia akademik? Dalam praktiknya aja, walaupun dosen diberikan fleksibilitas lokasi kerja, tuntutan terhadap BKD dan IKD nggak berkurang sama sekali. Aktivitas kayak ngajar via Zoom, bimbingan daring, seminar online, sampai rapat akademik mulai diakui sebagai dari kinerja dosen. Tapi, disinilah muncul fenomena yang terbilang cukup krusial, blurring boundary antara rumah dan tempat kerja. Dosen yang gak lagi punya batas waktu yang jelas, pesan mahasiswa masuk malam hari, revisi skripsi di akhir pekan, rapat daring bisa dijadwalkan kapan aja. Dari sisi efisien, emang ada keuntungannya, tapi kecil nggak sih? Gak perlu nih perjalanan ke kampus, hemat waktu dan energi, dan bisa lebih fokus ke pekerjaan tertentu kayak nulis. Tapi dari sisi tekanannya, muncul tantangan baru, harus selalu online, tugas administrasi yang gak berkurang, dan tuntutan akademik kredit yang tetap aja masih tinggi. Jadi WFH ini bukan cuma fleksibilitas, tapi juga transformasi cara kerja dosen secara total. Terus gimana dampaknya ke kualitas Tridharma itu sendiri? Sekarang kita masuk nih ke inti akademiknya. Apakah WFH ningkatin atau justru nurunin kualitas Tridharma? Kalau dari sisi pengajarannya, surat edaran ini tetap negasin kalau pembelajaran tatap muka adalah prioritas. Tapi, WFH ini justru ngebuka ruang besar buat ningkatin kualitas dukungan akademik, kayak nyusun RPS digital, pengembangan LMS, sampai analisis pembelajaran berbasis data. Dalam praktiknya aja, bimbingan skripsi dan tesis yang dilakukan secara daring jadi lebih fleksibel. Sebagian mahasiswa ngerasa komunikasi jadi lebih cepat, tapi nggak sedikit juga yang ngeluhkan kurangnya kedalaman interaksi. Di sisi lain penelitian, WFH ini justru jadi peluang besar. Dosen lebih milih banyak waktu buat nulis, ngolah data, dan nyusun proposal riset. Trennya mulai kelihatan ada di peningkatan aktivitas publikasi, terutama di periode setelah implementasi WFH. Tapi, peningkatan ini juga dibarengi resiko, kayak plagiarisme, jurnal predator, dan publikasi instan, sehingga regulasi integritas akademik yang diperkuat pada 2026 jadi sangat relevan buat menjaga kualitas. Buat pengabdian masyarakat, WFH ini mungkin jadi kegiatan yang dilakukan secara daring juga. Contohnya, webinar, pelatihan online, sampai konsultasi digital. Lebih efisien, tapi ada satu hal yang berubah. Kedalaman interaksi dengan masyarakat yang gak selalu bisa tergantikan oleh sistem daring. Jadi, WFH bukan lagi soal baik atau buruknya, tapi soal gimana dosen itu mampu ngejaga kualitas di tengah perubahan sistem kerja. Terus, di balik semua ini, ada satu sisi lain yang jarang dibahas, resiko dan potensi penyimpangan.
Setiap sistem fleksibel selalu punya celah, dan WFH ini nggak terkecuali. Secara regulatifnya aja, pertanyaan besar adalah sejauh mana perguruan tinggi mampu mengontrol kinerja dosen waktu WFH, apakah cukup dengan presensi daring, atau perlunya sistem monitoring berbasis output. Dalam praktiknya aja, muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan, dosen kelihatannya online, hadir di Zoom, tapi nggak benar-benar produktif. BKD keisi tapi output akademik nggak seimbang. Disclaimer ini cuma gambaran terburuknya aja, bukan menjudge ke semua dosen Indonesia ke hal yang negatif. Dari sisi administratif, WFH ini juga ngebuka peluang manipulasi, mulai dari laporan kegiatan yang nggak sesuai, kehadiran dari yang formalitas, sampai pengisian BKD yang nggak sepenuhnya cerminan realitas kerja. Tapi di sisi lain, regulasi terbaru termasuk Permen 52 tahun 2025 justru memperketat aspek integritas akademik, mulai dari plagiarisme sampai validasi dokumen kinerja. WFH dalam dunia dosen, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendikti Saintek nomor 2 tahun 2026, jadi sebuah perubahan besar. Walaupun konsepnya pernah digunain waktu WFH karena musibah COVID, ketentuan ini menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan peluang produktivitas. Tapi di waktu yang sama juga ngebawa resiko beban kerja yang nggak terpantau, batas waktu yang kabur, sampai potensi penyimpangan dalam kinerja akademik. Jadi, pertanyaannya sekarang itu, apakah adanya WFH ini, dosen dan institusi sudah siap jalani secara profesional dan berintegritas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran deep investigasi lainnya.